balik lagi bersama kami di channel Imperium Strategi Internasional. So, kali ini kita akan membahas seputar trading. Dan kebetulan di sini sudah ada pembicara kita, Pak Reza, dan rekan saya, Mbak Rani. Oke, halo. Aku banget gitu. Ya udah. Oke, selamat siang Pak Reza. Siang, gimana kabarnya? Kan aku harus nanya ke Oh Bapak iya. dulu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, tapi rada-rada flu sih. Dan cuacanya nggak bagus Iya, ya. betul Pak. Sekarang musim hujan. Enggak, tadi malam baru pulang jam 2 pagi. Oh, oke. Emang kenapa pulangnya malam? Biasanya kan pulang Bombastic side eye. malam pilek sih biasa. Enggak, dari kemarin kan dari Bandung ke Jakarta. Harusnya kan cuma 2 jam. Oh, oke. Ternyata 12 jam karena ada kecelakaan. Oh iya betul, kemarin baru update atau iya ada informasi. Oke baik Pak, mungkin langsung ke pertanyaan. Ya, boleh. Ya. Aku mau bertanya sama Bapak, bagaimana peran analisa fundamental dalam trading dibanding dengan analisa teknikal di Imperium Strategi maksudnya? Ya sebenarnya sih sama aja ya. Mau pilih fundamental teknikal sama aja. Yang penting kalau buat saya dua-duanya harus dipakai. Jadi jangan cuma teknikal aja. Itu juga nggak bakal menang-menang gitu ya. Kalau pakai fundamental, ya modalnya kegedean. Ya dua-duanya harus dipaduin gitu loh, nggak cuma satu. Menurut saya sih itu. Jadi nggak ada salahnya, harus pelajari kedua-duanya. Selalu beriringan gitu ya Pak? Harus, Oke. nggak boleh enggak. Silakan mungkin Mbak Rani ada pertanyaan. Pak Reza, ini sekarang saya mau bertanya nih terkait dengan kemarin itu pernyataan Jerome Powell terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, apa dampak utama dari hal tersebut terhadap stabilitas mata uang global? Kalau kita ngomong pemangkasan suku bunga oleh The Fed, emang itu kan udah dirancang dari awal. Kenapa? Karena angka inflasi kan udah mereda. Masalah tingkat pengangguran makin tinggi. Nah, kalau pengangguran makin tinggi ya dia harus potong suku bunga lah. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya yang menarik adalah dia mau motong sampai kapan? Kalau menurut saya sih sampai akhir bulan Desember ya. Dan di awal tahun 2025 mungkin dia akan hold dulu, terus dia nggak akan potong dan juga nggak akan naikkan. Ya flat aja sih. Nah, kalau untuk kebijakan presiden yang terpilih saat ini, Pak, itu berpotensi mempengaruhi permintaan emas sebagai aset investasi yang aman untuk jangka panjang atau jangka pendek, Pak? Menurut saya sih untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ini banyak orang mengatakan bahwa resiko inflasi akan naik, emas pasti akan dibuang untuk sementara. Tapi untuk kedepannya sih harusnya dia masih cukup kuat untuk naik ya. Terus faktor utama dari penurunan harga emas dari pasca pemilu Amerika Serikat itu apa ya Pak ya, faktor utama? Angka inflasinya naik. Kalau misalnya terjadi perang dagang, resiko itu pasti akan ada. Ya Pak. Mau saya tanyakan lagi nih Pak. Dampak dari hasil pemilu itu terhadap pasar forex itu bagaimana Pak? Dampaknya dari hasil pemilu Amerika Serikat. Ya sebenarnya kalau ngomongin masalah dampaknya bagus ya buat Amerika Serikat. Karena pada saat Donald Trump terpilih kan dia mau potong pajak kan. Kalau dia mau potong pajak tentunya bagus dong buat ekonominya mereka. Maka pengusaha semuanya ngedukung dia. Ujung-ujungnya kan kita lihat saham naik, Bitcoin naik gitu ya. Ya karena mereka seneng sama keadaan ekonomi yang akan datang, sebenarnya itu. Oh, berarti kebalikannya nanti kalau semisalkan si calon yang satunya itu yang sekarang, yang calon presiden di Amerika, kalau semisalkan dia menang, itu resiko untuk jangka panjangnya nanti seperti apa, Pak? Ya mungkin balik ya. Kalau Partai Demokrat berkuasa lagi, belum ada tentu, gini loh, ekonomi itu kan harus berubah. Kalau yang menang nanti Demokrat lagi, itu kan nggak berubah. Nah ternyata yang menang Partai Republik. Ya semuanya seneng karena ada perubahan. Tapi kita juga belum tahu perubahan itu jadi bagus atau jadi memburuk. Banyak orang memprediksikan itu bagus. Makanya saham semuanya naik dan Bitcoin juga naik. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sebagai trader nih Pak, misalkan kita gabung untuk jadi trader gitu ya. Itu apa yang harus kita lakukan yang terbaik itu karena di masa-masa saat ini gitu Pak? Buat saya sih harusnya belajar ya.
Nggak ada ceritanya trading menang tuh nggak ada gitu loh. Kalau nggak belajar, belajar itu nomor satu, baru Hmm. trading. Bukan trading dulu baru belajar atau belajar bareng trading. Oke. Banyak orang gagal kalau trading itu kan gara-gara dia nggak pernah belajar. Ya. Mungkin dari pertanyaan Mbak Rani sedikit aku mau lanjutin. Hmm. Kira-kira kalau misalkan cara yang tepat untuk menetapkan level stop loss dalam trading itu seperti apa, Pak? Kira-kira? Nggak usah dipakai. Oh, nggak usah dipakai. Ngapain pakai stop loss? Kalau emang kita udah tahu arah besarnya mau kemana, money managementnya benar, milih pairnya salah, ngapain sih pakai stop loss? Bener nggak sih? Benar. Oke, mungkin pertanyaan lanjutnya gini, Pak. Menurut Bapak, apakah ada faktor global lain selain hasil pemilu yang turut mendorong pemusuhan harga emas saat ini? Kira-kira bagaimana? Kalau emas sih saat ini lagi koreksi turun kali ya. Oh, koreksi turun. Bukannya malah naik, justru terkoreksi turun. Permasalahannya adalah kemungkinan emas akan kembali naik pada saat Amerika mulai perang dagang dengan China atau dengan Uni Eropa. Nah, sekarang itu kan lagi euforia terhadap kemenangan Donald Trump. Kalau mereka euforia, tentunya yang akan naik, yang akan diuntungkan itu adalah pasar saham sama Bitcoin. Kalau menurut saya sih seperti itu, gitu loh. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan dan jawaban yang sudah dilontarkan dari Bapak, mungkin dari Bapak ada sedikit tips dan pesan gitu untuk yang pemula trader seperti apa gitu? Sebenarnya sih nggak ada tip ya. Intinya adalah kalau emang forex membuat Anda menjadi seorang pejudi, tinggalin. Karena itu nggak baik gitu loh. Jadi trading itu bukan perjudian, tapi perdagangan. Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa ikutin Imperium Strategi TV terus ya, karena di situ akan ada update video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Bye-bye.